Halo Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM G0024180. Saya dari kelompok B10. Pada video ini, saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi saya yang kedua. Laporan 2. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di GT 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang muskulus regio antebrachium. Muskulus regio antebrachium dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian ventral yang di depan dan ada bagian dorsal yang di belakang. Masing-masing bagian ini dibagi lagi menjadi dua lamina. Ada lamina superficialis dan ada lamina profunda. Lamina superficialis, seperti namanya, letaknya lebih di permukaan. Dan lamina profunda lebih ke di dalam. Untuk otot-otot yang menyusunnya, bagian lamina superficialis disusun dari musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus pronator teres, dan musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian untuk di lamina profunda, itu tersusun dari musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, dan musculus pronator quadratus. Untuk inervasinya, bagian lamina superficialis itu sebagian besar diinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris. Musculus flexor carpi ulnaris ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Dan untuk di bagian lamina profunda, ini sebagian besar diinervasi oleh nervus interosseus anterior yang merupakan cabang dari nervus medianus. Kecuali untuk musculus flexor digitorum profundus. Musculus flexor digitorum profundus ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, otot-otot pada musculus regio antebrachium bagian ventral ini memungkinkan kita untuk melakukan gerakan fleksi. Selain itu, otot seperti musculus pronator teres dan juga pronator quadratus ini memungkinkan kita untuk melakukan gerakan pronasi atau membalikkan telapak tangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang musculus regio antebrachium di bagian dorsal. Untuk bagian lamina superficialis, itu ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, dan musculus extensor carpi ulnaris. Kemudian untuk di bagian profundanya, ada musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor indicia, musculus extensor pollicis longus, dan ada musculus supinator. Untuk inervasinya, baik bagian superficialis maupun bagian profunda diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus radialis. Nah, otot-otot pada bagian dorsal ini memungkinkan kita untuk melakukan gerakan ekstensi. Lalu ada juga musculus supinator, itu memungkinkan kita untuk melakukan gerakan supinasi, membalikkan telapak tangan. Jadi telapak tangan hadap ke atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang musculus di regio manus. Nah, musculus di regio manus ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada musculi tenaris di bagian jempol, kemudian telunjuk jari tengah dan jari manis itu termasuk bagian muskuli intermedii, dan bagian jari kelingking itu termasuk dalam muskuli hipoternaris. Muskuli tenaris terdiri dari beberapa otot. Ada muskuli adductor pollicis, muskuli abductor pollicis, muskuli opponent pollicis, dan ada juga muskuli flexor pollicis brevis. Untuk di bagian muskuli intermedii manus, itu ada muskuli lumbricalis. Ada 4 buah, ada lumbricalis 1, 2, 3, dan 4. Letaknya itu ada di sela-sela jari. Yang nomor 1 yang paling dekat dengan jempol. Semakin jauh dari jempol, angkanya semakin tinggi. Jadi yang paling dekat dengan kelingking, angkanya 4. Yang terakhir ada di bagian hipotenaris.
Bagian hipotenaris ini terdiri dari musculus flexor digiti minimi, musculus opponens digiti minimi, musculus ada juga musculus abductor digiti minimi. Nah, untuk inervasinya, musculus tenaris ini diinervasi oleh nervus medianus. Untuk bagian muskuli hipotenaris itu oleh nervus ulnaris. Dan untuk yang muskuli intermedii manus itu ada yang diinervasi oleh nervus medianus, yaitu yang lumbricalis 1 sampai 2 dan sisanya oleh nervus ulnaris. Nah, pada skenario awal, seseorang seseorang merasa lemas pada tangannya, tepatnya pada digiti 1 sampai 3 yang tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, kemungkinan yang terjadi pada orang tersebut adalah dia mengalami lesi pada nervus medianusnya. Karena nervus medianus itu yang menginervasi bagian jari jempol sampai jari tengah untuk melakukan kontraksi. Jika terjadi lesi, maka ototnya tidak dapat berkontraksi. Seperti itu. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum saya. Yang kedua, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.